S harus berurusan dengan aparat kepolisian dan akan dijerat dengan pasal 45 ayat 3 dan ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kita cegah COVID dengan bakar masker, bakar masker. Modus yang dilakukan adalah pelaku membuat konten video, di mana dalam video tersebut pelaku mengucapkan kata-kata yang menghina dokter, perawat, dan pemerintah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. rekan-rekan sekalian. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan semua pada pagi hari yang berbahagia ini. Perkenalkan Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, nama saya Nazatan Nuhra Kasuba yang pada kesempatan kali ini akan memandu acara WSSC atau Weekend Sharing Session Club yang ke-40. Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, video cuplikan yang tadi ditayangkan merupakan contoh ujaran kebencian yang ditujukan kepada tenaga medis, dan video selanjutnya merupakan peringatan kepada kita agar berhati-hati dengan tingkah laku dan ucapan kita di dunia maya. Hal ini berkaitan dengan tajuk kita pada pagi hari ini, yaitu forensik komunikasi untuk keadilan dan kemanusiaan, yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang sangat istimewa, yaitu Profesor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ibnu Hamad. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja akan menyapa-nyapa terlebih dahulu. Prof. Reni, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, Nasla. Kamu juga ya? Alhamdulillah. Lanjut sudah bergabung bersama kita di sini, Profesor. Bagaimana kabarnya, Prof? Berubah di mana nih? Prof Ibnu belum dengar kali. Langsung saja, saya lanjut. Alhamdulillah, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, Prof. Reni dalam keadaan sehat. Tentunya saya juga berharap agar Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara, beberapa tata tertib acara untuk kenyamanan kita bersama, dan profil singkat moderator juga pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara kita pada pagi hari ini adalah pada pukul 9.40 hingga pukul 10, ruang Zoom telah kita buka. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15, kita akan memasuki sesi pembukaan. Pukul 10.15 hingga pukul 11, kita memasuki sesi pemaparan materi selama 45 menit. Kemudian pada pukul 11 hingga pukul 11.45, kita memasuki sesi tanya jawab selama 45 menit. Kemudian pada pukul 11.45 hingga pukul 11.48 selama 3 menit kita memasuki sesi foto bersama. Kemudian pada pukul 11.48 hingga pukul 11.53 kita memasuki sesi penutup, dan 7 menit setelah sesi penutup ruang Zoom akan ditutup pada pukul 11.53 hingga pukul 12. Sekian susunan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara.
Mohon izin kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, tata tertib acara ini sangat penting untuk kenyamanan kita bersama. Jadi mari sama-sama kita simak tata tertib acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama diharapkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian yang kedua, jika Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, pertanyaan tersebut dapat ditulis di kolom chat dan akan dibacakan kembali kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian pada sesi tanya jawab. Kemudian sertifikat akan diberikan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian setelah Ibu Bapak dan rekan-rekan mengisi link daftar hadir yang akan rekan saya bagikan di kolom chat. Kemudian mohon izin kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan agar video dalam posisi on ketika sesi foto bersama, dan mohon izin mengingatkan bahwa ruang Zoom akan ditutup setelah sesi ditutup. Selanjutnya mohon izin mengingatkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian bahwa acara ini kami dokumentasikan dan dokumentasinya akan kami upload di Instagram sharing bareng Prof Reni dan YouTube channel sharing bareng Prof Reni. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Beliau adalah Guru Besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Beliau adalah sosok di balik acara kita pada pagi hari ini, yaitu WSSC, Weekend Sharing Session Club, yang pada pagi hari ini sudah sampai di pertemuan ke-40. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau akbarhawadi@gmail.com, kemudian website beliau www.lydiafreyani-hawadi, dan Facebook beliau Reni Akbar Hawadi, juga Instagram beliau Reni Hawadi. Sekian profil singkat moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat pemateri kita pada pagi hari ini. Profil pemateri kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Ibnu Hamad. Beliau adalah Profesor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S1 Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1989, dan S2 Universitas Indonesia dan lulus pada 1998, juga S3 Universitas Indonesia pada tahun 2002. Research interest beliau adalah mengembangkan forensik komunikasi dan mengaplikasikan metode analisis wacana untuk kepentingan forensik. Publikasi relevan beliau adalah Developing Forensic Communication, paper presented at International Conference on Social and Political Issue, kemudian komunikasi sebagai wacana dan konstruksi realita politik dalam media massa. Selanjutnya acara akan saya berikan kepada Prof. Reni. Baik, terima kasih Nasla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Prof. Ibnu, terima kasih banyak sudah bersedia hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi yang sangat penting. Ini untuk kita ketahui bersama. Dan pada Bapak Ibu, Mas Mbak yang telah hadir pada pertemuan Weekend Sharing Session yang ke-40, saya ucapkan banyak terima kasih. Topik hari ini menarik ya, mengenai forensik komunikasi. Ini suatu ilmu yang kayaknya baru ya, kita belum familiar dengan masalah ini. Kalau ingat forensik itu kita kaitkan selalu dengan masalah kriminal. Ya, forensik psikologi juga sudah berkembang. Sekarang forensik komunikasi ini dikembangkan di tanah air oleh Profesor Ibnu Hamad. Beliau tadi sudah disampaikan oleh Nazla, adalah Guru Besar Universitas Indonesia dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, ya, jadi kepakaran dalam ilmu komunikasi. Prof. Ibnu Hamad ini, saya mau tanya sedikit nih Prof. Ibnu. Sebenarnya kalau kita ngomong komunikasi, saya jadi ingat ada lidahmu harimaumu, ya, atau lidah tidak bertulang, ya, bisa juga tajaman mana nih Prof. Ibnu? Lidah atau pisau nih Prof. Ibnu? Prof, sekarang jarimu, pisaumu. Jarimu. Kalau Iya, zaman ya. dulu kan bukan ini ya. Kalau dulu kan lidah, iya betul. Jarimu ya, nutul-nutul ya, nutul-nutul itu, aduh ya. Kalau dulu nggak bisa susah ya cari forensiknya karena udah kayak ditiup angin atau apa ya, siapa yang ngomong. Kalau sekarang, wah ini ada jejak digitalnya ya Prof ya. Oh jadi sekarang bukan lidah tapi jari. Prof. Ibnu, tapi dengan masalah forensik komunikasi ini judulnya menarik dengan dikaitkan dengan masalah keadilan dan kemanusiaan ya.
Jadi memang dengan adanya berlakunya undang-undang ITE nanti Insya itu ya, Allah, itu di dalam Prof, ya. persidangan bisa-bisa, nah ini masalahnya apakah nanti itu benar ada intensi dia atau bagaimana, ini nanti kita dengarkan ya. Apakah dihitung dengan frekuensinya dia melakukan ujaran itu atau dengan ketidaksengajaan seperti itu Prof. Ibnu. Dan juga yang menarik ini ya pelaku ini kebanyakan perempuan kali ya Prof ya. Karena kalau dalam ilmu psikologi itu katanya nih perempuan itu mengucapkan kata-kata tuh per hari 16.000 sampai 20.000 kata. Sementara kalau laki-laki cuma 5.000 sampai 9.000 kata, enggak, laki-laki malah lebih sedikit. Nah, jadi ini yang nanti banyak pelakunya nanti jangan-jangan perempuan nih. Makanya kan juga ada dalam agama Islam, mohon maaf ini kan katanya yang banyak masuk neraka tuh perempuan dulu nih. Apa ada kaitan dengan itu? Silakan Prof. Ibnu, nanti saya ngomong terus ini. Monggo Pak. Bagaimana Prof ini? Dibuka apa PPT-nya atau langsung saja PowerPoint-nya? Silakan PowerPoint-nya ya Nazla bisa Nazla bantu. Boleh Ibu Nazla boleh ini bantu ini. Pertama saya ingin sambil Mbak Nazla nyiapin PPT-nya, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Prof ya. Amin amin. Ya. Dan kita mulai saja ini dengan sebuah istilah forensik komunikasi, mungkin seperti selaku penggagas dari weekend sharing session club ini. Luar biasa nih Prof. Berbagi ilmu terus tiap minggu ya. Baik, kita langsung saja untuk Mbak Nazla, langsung saja ya. Enter lagi ya. Mbak Nazla enter boleh? Mbak Nazla, halo. Halo Mbak Nazla. Halo Pak, ini sudah di forensik analisis. Mbak Nazla, halo. 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 Halo, apakah PPT saya sudah terlihat, Prof? PPT-nya apakah sudah terlihat? Sudah. Jangan-jangan kepental ini Prof. Ibnu. Prof. Ibnu pakai apa nih? Pakai laptop atau pakai apa nih? Ya, kayak kepental ya. Ya, enggak ada masih kok. Ya ini sebenarnya kalau kita lihat forensik itu tadi Nazla dengan teasernya itu kan sudah menggambarkan ya bagaimana adanya hoax, ada ujaran kebencian dan tapi yang susah itu adalah pada saat orang punya style ya pembicaranya adalah katanya si Anu gini ya, jadi ngegosip nih ceritanya ya, dan itu ditulis di dalam WA group. Ya, cara dia komunikasi itu menggunakan kayak seolah-olah bukan dia yang menyebarkan. Nah, kemudian pada waktu sampai ke telinga orang yang dibicarakan, kemudian ditegur, sementara yang ujaran kebencian dan fitnah itu sudah bergulir terus ya. Dan ini yang dilakukan hanya minta maaf. Ini bagaimana nih ceritanya Prof. Ibnu? Nah, Prof. Ibnu ini belum ada di dalam. Jadi itu sering banget yang praktek-praktek semacam itu ya. Mungkin kita sendiri di dalam WA group bisa. Udah ada. Alhamdulillah. Silakan Prof. Ibnu. Ya, aduh ini mohon maaf, sinyal kurang bagus ini, Prof. Mohon dimaafkan. Lagi di Bogor ini. Ya, lagi di Bogor ya. Begitu kita persingkat saja ininya, cepat maksud kami. Yang dimaksud forensik komunikasi yang saya kembangkan di sini adalah sesungguhnya sederhana, Prof. Reni dan para hadirin.
bahwa yaitu penggunaan discourse analisis untuk kepentingan forensik, karena kedua ilmu ini memiliki kesamaan. Ya, ini basis teorinya dulu. Discourse analisis adalah atau analisis wacana adalah ilmu yang mengamat-amati, menganalisis, mengevaluasi dan memaknai sebuah jejak. Dalam hal ini dalam discourse analisis biasanya wacana dalam bentuk pesan. Nah, forensik juga demikian. Forensik juga adalah ilmu yang mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan jejak, ya. Jejak yang diforensik. Kalau dalam dunia kejahatan tentu ya jejak-jejak kejahatan, ya. Begitu. Jadi kemudian sebagai pengajar mata kuliah discourse analisis gitu, Prof, saya cerita sedikit buat apa ya mata kuliah analisis wacana ini. Oh iya ya. Bagaimana kalau kita manfaatkan untuk kepentingan forensik, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu Prof ceritanya. Oh, luar biasa. Lanjut Mbak Najla. Nanti kita cepat saja klik lagi Mbak Najla, izin. Prof Ibnu sebelum lanjut, Prof Ibnu sebelum Najla, lanjut. Izin. Halo Prof Ibnu. Mbak Najla. Halo Prof Ibnu. Apakah sudah terlihat, Prof? Mbak Najla. Halo Prof, sudah saya klik Prof, apakah sudah terlihat? Halo Mbak Najla. Ini karena masalah sinyal ya, jadinya Najla, kita izin. udah dengar jelas suara Prof Ibnu. Prof Ibnu, suaranya udah jelas sekali loh, cuman Prof Ibnu mungkin nggak dengar suara kita ya. Prof Ibnu. Halo Prof Ibnu. Prof Ibnu, bagaimana kalau saya coba bicara mungkin lebih mudah ya daripada Prof Ibnu untuk mungkin melihat dalam PowerPoint-nya ya. Halo Prof Ibnu. Ya, baik ya teman-teman, sambil menunggu Prof Ibnu lagi ya. Jadi kalau kita lihat di dalam komunikasi ini kan seringkali ada orang, saya nggak tahu ya, apakah dia tadi ada intensi atau tidak, atau dia ngerti atau enggak gitu ya apa yang dia lakukan. Tapi ini kan kecenderungannya adalah pada waktu seseorang melakukan kesalahan, yang melakukan membuat ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu pukul rata ya, bisa jadi orang itu langsung disidangkan ya. Nah mungkin di sini saya coba meraba-raba aja ya apa yang ingin disampaikan Prof Ibnu ya. Jadi apakah dengan berkembangnya forensik komunikasi ini berarti nanti di dalam persidangan Prof Ibnu dan para ahli komunikasi akan melakukan menelusuri jejak komunikasi digital yang ada ya? Ya, Prof nih udah nyambung lagi Prof. Iya, ya. Ya, gimana jadinya ini menafsirkan jejak Prof Ibnu tadi saya menyampaikan kepada audiens bahwa dengan adanya forensik komunikasi itu sesuai dengan judulnya adalah untuk keadilan dan kemanusiaan, mungkin ini adalah salah satu cara. Jadi, untuk kita melakukan pembelaan ya. Ya, silakan. Iya. Ya. Misalnya kita ambil kasus ya, Prof. Ya. Katakanlah ada orang inisialnya A gitu, Prof ya. Ya. Halo, Prof. Ya, silakan Prof Ibnu, silakan. Si A ya, si A gimana, Prof? Prof Ibnu. Jadi si A ini melakukan apa nih, ujaran kebencian? Halo Prof Ibnu. Prof Ibnu ini lagi jauh kayaknya, bukan di Jakarta ya. Ya, sayang sekali. Jadi tadi yang saya lanjutkan, mungkin dengan adanya ilmu baru ini ya, kalau kita lihat di internet itu kan di luar baru berkembang juga 1 dekade ya. Tolong koreksi kalau misalnya salah. Dan ini baru saja dikembangkan oleh Prof Ibnu di Indonesia ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi membantu orang yang melakukan ujaran kebencian, tapi dia sebenarnya
bukan intensi atau dia memang sebelumnya tidak pernah melakukan itu ya. Jadi karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia gitu ya. Jadi ini mungkin bisa memperingan apa namanya kesalahan atau bagaimana di dalam pengadilan. Ya, jadi ini memang saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh ahli forensik komunikasi dalam hal ini. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan atas jejak si pelaku. Ya, jadi jejak apa? Jejak pesan dari pelaku komunikasi. Memang di sini forensik komunikasi adalah penerapan satu atau lebih metode analisis wacana untuk menemukan makna dan motif di balik jejak pesan pelaku komunikasi. Ya, sementara itu kalau menurut saya dari sisi psikologi, ya ini sangat erat kaitannya bahwa dengan aspek pribadian ya. Ada orang yang tentu sangat lebih, ada yang berhati-hati, yang tidak ikut-ikutan, tidak mudah terpengaruh, atau orang yang impulsif ya. Jadi walaupun cuma sekali, tetapi ya, bukan berarti itu menjadi satu. Halo. Sebentar. Bu Endang, saya mute-in ya. Oke. Jadi dari sisi psikologi ya memang kita bisa melihat mengaitkan itu dengan kepribadian orang tersebut ya. Seberapa jauh apakah dia memang bisa orang yang mengendalikan diri atau tidak mengendalikan diri ya, dan seberapa jauh itu akan menyakitkan orang lain dan tidak ya. Di sini terutama yang menyangkut tadi di publik ya, karena itu tidak bisa, apalagi dia adalah tokoh masyarakat seperti itu. Nah ini Pak Ibnu udah mulai masuk lagi. Pak Ibnu gimana, Prof. Ibnu? Prof. Ibnu jaringannya udah oke belum? Ya. Ya dulu ini Prof. Ibnu ini adalah Kepala Biro ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya waktu itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal, sehingga kami mulai dekat di situ dan tambah dekat lagi sekarang kami sama-sama duduk di Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Dan ini beruntung sekali kita bisa mendapatkan kesempatan pertama untuk mendengarkan apa yang menjadi perhatian utama saat ini oleh Prof. Ibnu tentang forensik komunikasi. Di sini dari ada Apsifor ya, mungkin bisa sambil menunggu Pak Ibnu dari Apsifor, Pak siapa tadi saya membaca dari Apsifor. Apsifor, siapa silakan dong teman sejawat yang dari Apsifor. Pak Hannibal dari Banten. Pak Hannibal bisa kira-kira dengan forensik psikologi, ini dengan forensik komunikasi, bagaimana nanti bisa bekerja sama ya. Beberapa waktu yang lalu tamu kita adalah Bu Zora ya. Bu Zora waktu itu menyampaikan tentang metode forensik forensik psikologi yang mana dikaitkan dengan AI ya. Dengan berkembangnya artificial intelligence diharapkan lebih membantu ya, memudahkan. Namun ternyata big data belum tersedia sehingga bagi psikolog yang bekerja Apsifor dalam hal ini teman-teman yang bergabung dalam Asosiasi Psikologi Forensik itu masih harus membutuhkan waktu lama, melakukan misalnya sampai 3 sampai 6 bulan. Apakah demikian Pak Hannibal? Jadi untuk mendapatkan keadilan seseorang itu untuk mendapatkan data yang cukup, seorang psikolog forensik ini melakukan wawancara, kemudian melakukan anamnesa, itu membutuhkan waktu yang 3 sampai 6 bulan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Ibu Zora saat itu adalah istri dari seorang seorang teroris ya yang terbukti ternyata tidak bersalah ya. Saat itu dia disuspek ya, dia yang salah. Namun setelah bertahun, saya nggak tahu persis, saya lupa ya berapa tahun, akhirnya dia dibebaskan. Ya. Nah, ini artinya
kecanggihan, keinginan kita untuk membantu mendapatkan keadilan dan kemanusiaan ini memang perlu dibantu ya dengan perkembangan teknologi sehingga supaya bisa lebih cepat dalam bekerjanya. Prof. Ibnu masih hilang ya. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal dari APSI for Banten. Saya ingin mendapatkan pencerahan, dan pasti teman-teman juga akan mendapatkan pencerahan dalam bidang apakah forensik psikologi ini bisa bagaimana kaitannya dengan forensik komunikasi. Baik, Bu Profesor. Ya, silakan. Profesor ini baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin saya bisa sedikit cerita bahwa untuk APSI per Banten sendiri terus terang Mbak ini baru berjalan beberapa bulan sehingga teman-teman yang bergabung di APSI per Banten itu belum sampai saat ini mungkin untuk menangani kasus-kasus seperti pada umumnya yang harus ditangani oleh teman-teman secara forensik sampai saat ini belum kami lakukan, Mbak Bu Profesor. Jadi sehingga namun demikian kami tidak menutup bahwa memang kebutuhan akan teknologi ini memang sangat diperlukan oleh teman-teman forensik sehingga memang seperti apa disampaikan oleh Mbak Jora bahwa proses dalam hal melakukan satu kegiatan analisa forensik itu bisa memakan waktu sampai 3 sampai sekitar 6 bulan. Oleh karena itu di sini seperti tadi disampaikan oleh Profesor memang sepertinya kita membutuhkan alat bantu lainnya sehingga proses dalam melakukan kegiatan forensik khusus untuk mencari keadilan tersebut bisa dengan cepat terselesaikan sehingga masyarakat yang membutuhkan betul-betul sesegera mungkin mendapatkan istilahnya haknya secara keadilan dan kemanusiaan. Mungkin itu Mbak Profesor ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya ya kita memang tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan sekitar, dalam kita juga memerlukan disiplin ilmu yang lain, khususnya ini kebetulan ada disiplin ilmu baru ya yang kita kenal dengan forensik komunikasi. Jadi memang kita sangat memerlukan dan mungkin pada akhirnya nanti akan ada korelasi di dalam kedua ilmu ini gitu, Profesor. Ya. Baik, Mas Hannibal, terima kasih banyak komentarnya. Ini mudah-mudahan nanti bisa. Udah masuk, Prof. Ya, silakan. Tadi saya baru bicara dengan APSIFOR, Pak Prof. Ibnu. Di psikologi juga ada psikologi forensik. Jadi ini tadi bicara dengan Mas Hannibal tentang sedikit mengenai forensik psikologi. Betul, ya. Ya, silakan lanjutkan. Jadi gimana nih forensik komunikasi nih setelah orang tadi nutul-nutulnya salah atau ikut-ikutan impulsif. Ini mohon maaf. Mohon maaf banget ini sinyalnya Prof kurang bagus. Prof Ibnu lagi jauh di sana di Bogor ya, di pedalaman. Iya, betul. Oh, asik banget ini. Di kota sebetulnya. Prof lanjut ya, Prof. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Mangga. Jadi intinya forensik komunikasi itu aplikasi baik, intinya forensik komunikasi adalah jadi intinya forensik komunikasi itu adalah aplikasi analisis wacana untuk kepentingan forensik, begitu Prof ya. Oke. Jadi kata kuncinya ada analisis wacana, ada forensik, lalu ada forensik komunikasi, begitu. Mbak Nazla lanjut aja. Jadi sedikit-sedikit aja saya bahas, terus lanjut ya. Halo Mbak Nazla. Udah ini tadi Mbak Nazla. Udah diganti slide-nya nih Prof Ibnu. Mbak Nazla. Halo. Mbak Nazla, halo. Iya, Prof Ibnu ini sudah sampai slide-nya sudah sampai metode analisis wacana untuk forensik komunikasi. Jadi disebutkan di sini terdapat banyak metode analisis wacana. Mbak Nazla, halo. Halo Prof Ibnu. Wah sayang ya ini sinyalnya bermasalah. Prof Ibnu, ini
slide-nya sudah sampai pada metode analisis wacana untuk forensik komunikasi. Jadi di sini sudah disampaikan oleh Prof. Ibnu bahwa untuk mendapatkan para ahli menggali dengan makna dan motif, ya, baik secara pesan secara visual, ya, secara auditori, secara olfaktori, secara gustatori atau kinestetik. Ya, jadi berarti semua indera ya, Prof ya. Melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan motorik ya. Ya. Ya, saya juga setuju dengan Mas Hannibal. Pak Ibnu mungkin lewat ini saja, lewat telepon kali ya, supaya bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya baca, nanti Prof. Ibnu ngomong saja. Kalau ngomong kan tidak masalah ya. Saya coba telepon ya Prof. Ibnu. Prof. Ibnu. Ya, sambil nunggu Prof. Ibnu mengangkat, tapi ya kalau misal pakai HP jadinya ya pasti nggak diangkat ya, karena pasti akan tumbukan. Ya, kalau kira-kira dengan pada saat seseorang itu dengan visual ya, dengan poster misalnya ya, dengan kata-kata yang ada gambar orang mungkin dibuat karikatur, jadi mukanya jadi jelek atau apa segala, itu kan bisa menjadi, dan dia konsisten untuk melukiskan itu, atau dengan goresan-goresan tulisan gambar yang dia gambar seseorang itu, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa memang ada intensi dari seseorang itu untuk ada motif untuk melakukan kejahatan tadi ya, dengan komunikasi yang terus-menerus, frekuensi dan kedalamannya ya. Nah, saya jangan jauh dulu, ini akan lama, saya nggak ngerti, ini bukan bidang ilmu saya, ini cuma meraba-rasakan aja nih. Kemudian secara pendengaran, nah ini dengan ujaran-ujaran yang tadi mungkin langsung, ya, secara lisan, face to face, atau bisa dengan kata-kata melalui media, ya, dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Maka tadi saya mengatakan dulu kita selalu mendengar ada lidah tidak bertulang, ya, bahwa lidahmu setajam pisau. Masalahnya lebih tajam pisau atau lidah. Ya, kalau pisau, ketusuk dengan pisau, kita masih bisa sembuh lukanya ya, kegores pisau. Tapi kalau itu tergores oleh kata-kata, itu nancepnya lama banget. Dan itu susah hilangnya. Ya. Dan apalagi kalau sudah bicara mengenai psikologi, udah kena dengan kata-kata, itu bisa nggak sembuh-sembuh, dan itu bisa menjadi satu faktor pencetus ya untuk seseorang itu apakah berpisah ya, untuk memutuskan untuk membunuh diri ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini dengan forensik komunikasi ini kita bisa melihat, menelusuri tadi jejak-jejak ya, kalau tadi istilah jejak-jejak kejahatannya. Nah, dengan olfaktori ya, dengan olfaktori berarti dengan penciuman ya. Di sini apa ya maksudnya Pak Ibnu ya, jejak apa yang ditinggalkan dengan penciuman, atau misalnya sengaja untuk menebarkan bau yang tidak disukai atau bagaimana, sehingga seseorang itu ada modusnya, kita bisa tahu, oh ini orang memang selalu melakukan kejahatan dengan melakukan bau-bauan. Seperti itu kah? Mohon izin Prof. Ya. Sepertinya Prof. Ibnu sudah masuk via telepon. Oh, Prof. Ibnu, silakan Prof. Ibnu. Baik. Ya, bicara saja lewat telepon ya, silakan. Ya. Saya baca. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya, terutama ke Prof. Reni dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua yang saya hormati. Mohon maaf banget. Jadi saya ulang dari awal sedikit ya Prof ya. Ya, silakan. Ada 3 kata kunci kalau bicara forensik komunikasi.
yaitu pertama adalah analisis wacana atau discourse analisis. Yang kedua adalah forensik. Yang ketiga baru forensik komunikasi. Discourse analisis adalah sebuah studi yang mempelajari bagaimana seseorang mengumpulkan, menafsirkan, dan memaknai dan menemukan motif di balik sebuah wacana, sebuah discourse, sebuah wacana. Kalau di dunia komunikasi, wacana itu bentuknya pesan ya, begitu. Nah, sementara forensik adalah sebuah studi atau juga kegiatan seseorang mengumpulkan, menganalisis, memaknai, atau menginterpretasikan sampai menyimpulkan jejak. Jejaknya tentu macam-macam. Kalau forensiknya kejahatan, ya jejak kejahatan. Kalau forensiknya psikologi, berarti jejak-jejak yang terkait dengan psikologi. Kalau digital, tentu jejak-jejak digital dan seterusnya. Nah, kemudian saya coba aplikasikan analisis wacana itu kepada forensik. Ya, jadilah kemudian forensik komunikasi. Karena dalam forensik komunikasi, yang dianalisis, yang dikumpulkan jejaknya itu, yang dikumpulkan, yang dianalisis, yang ditafsirkan, bahkan ditarik kesimpulan, kalau perlu ditemukan motif di balik sebuah jejak itu atau beberapa jejak itu adalah jejak pesan. Jadilah forensik komunikasi. Demikian, Prof. Jadi seandainya seseorang mengirim pesan si A ke si B atau sebaliknya, itu bisa diforensik jejak pesan antara si A dan si B itu. Begitu. Kemudian selanjutnya pesan yang dimaksud bisa pesan auditori, tadi sudah disebut oleh Prof. Ada juga pesan visual, bahkan mungkin pesan olfaktori, pesan gustatori, pesan kinestetik. Kalau secara digitalnya sudah aman bahwa itu adalah asli milik seseorang yang meninggalkan jejaknya, maka bisa diforensik begitu. Nah, masalahnya kemudian kalau dikaitkan dengan katakanlah hukum itu, ada mengirim pesan yang disangka ada unsur penghinaan, ada unsur sara, unsur melecehkan dan sebagainya. Apakah iya begitu langsung dugaan itu menghantarkan pelakunya itu kemana, ke balik sel gitu misalnya. Nah, Prof. Ibnu, sebentar Prof. Ibnu, ini menarik ya. Jadi memang kalau kita, saya sebenarnya tertarik juga dalam masalah kriminalitas ini, masalah kejahatan ya. Karena hobi saya itu salah satunya adalah membaca novel Agatha Christie, ya. Makanya saya pilihan pertama saya dulu adalah masuk Fakultas Hukum di Unpad, ya, dan terima di Unpad, tapi UI juga diterima, akhirnya milih UI. Jadi gini maksud saya, kalau kita lihat, kita baca ya, ada satu pembunuhan yang susah ditangkap ya, baru puluhan tahun itu ketangkap, dan dia sangat pintar sekali, tamatan Harvard University ya. Ini saya kaitkan dengan jejak tadi, dan dia itu selalu modusnya itu adalah mengirim pesan ya ke orang dengan melalui amplop, dan ada serbuk kimianya ya, dan itu sama, dia meninggalkan jejak itu, tapi saking pintarnya ini FBI nggak bisa menangkap dia, dan dia merasa udah tua, akhirnya menyerahkan diri ya. Jadi dia adalah pembom dia sendiri, tidak melakukannya dengan orang lain, unobom ya. Jadi itu menarik Prof. Jadi saya baru ngeh di sini ada yang tadi jejak pesan visual, auditori, olfaktori, gustatori, kinestetik, atau kombinasi dari itu. Jadi kalau kita nonton film-film yang berkaitan dengan masalah kriminalitas, kita familiar dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu. Lanjut Prof, silakan. Tetapi tidak serta-merta tentunya kan pembuat jejak tadi, pihak yang meninggalkan jejak itu langsung bersalah. Kita cek dulu. Nah, forensik komunikasi, dalam komunikasi harus diperhitungkan juga aspek-aspek konteks dan teks.
Oh, di sini menariknya di situ ya. Jadi dengan Misalnya adanya forensik dicek apakah dia bersalah atau tidak. Oke, terus lanjut ya, Prof. Prof, ya 4I. Pertama adalah innocentity ya. Saya ini mengarang sendiri innocentity, keluguan. Kalau misalnya si A mengirim ke si B, benar-benar dia hanya forward dari pihak lain, dia lugu, orang yang benar-benar lugu lah. Mohon maaf, di forum ini saya menggunakan kata endeso misalnya. Benar-benar endeso, pendidikannya juga rendah, mohon maaf. Dia baru kali ini mengirim pesan. Ya, lalu dia tidak tahu bahwa di situ ada unsur yang berkaitan dengan hukum. Nah, barangkali pada level penyidikan oleh polisi, oleh aparat penegak hukum maksud saya, bisa jadi oh ini innocent orangnya, lugu ya. Orang tersebut barangkali tidak perlu langsung ditangkap, barangkali diperhatikan saja dulu. Kalau benar-benar innocent ya diberi pengertian, diberi apa ya, diberi penyuluhan hukum begitu. Tapi kalau tidak lugu, seperti seorang sebutlah profesor begitu, di pendidikan tinggi, lalu dia paham apa yang dikatakan, tidak bisa menghindar dari hukum. Bagaimana dikatakan lugu, dia sadar kok mengirim pesan gitu, bahwa pesannya adalah diduga mengandung tadi itu penghinaan misalnya, atau apa namanya, ujaran kebencian misalnya gitu, Prof. Itu pertama. Oh iya, sebelum lanjut ke yang berikutnya, apakah ini juga termasuk dengan beberapa pekan terakhir ini ada tilang elektronik ya, dan kita mendengarkan ada keluhan dari masyarakat bahwa karena mereka tadi innocent ya, jadi innocent citizen yang mana mereka belum familiar dengan tilang elektronik, jadi biasanya cuma bisa sembarangan parkir atau ngebut di jalan, yang sebenarnya kita familiar kalau kita nonton film barat ya, tapi sekarang sudah mulai diterapkan di seluruh Indonesia ini. Sudah mulai canggih ini polisi kita ya, Prof. Nah, ini mungkin biasanya komunikasi, dari sisi komunikasi, kan tadi perlu sosialisasi. Berapa lama sosialisasi tersebut efektif, sehingga seseorang itu bisa dihukum, gitu. Ya, kalau sifatnya memberi masukan, ya, lalu mengkritik, bukan menghina ya, kritik kan baik ya. Ya, saya kira tidak perlu lah itu dianggap memberikan ujaran kebencian atau penghinaan, kan memberi kritik, memberi saran ya, begitu. Nah, ini pentingnya forensik komunikasi. Jadi menempatkan postingan kalau diduga ada ada dimensi hukumnya, diletakkan dulu pada aspek antara lain satu innocentity. Saya lanjutkan yang nomor 2 ya, Prof ya. Iya. Di mana Ibu Nazla? Ini slide-nya belum disesuaikan, tolong disesuaikan ya, Mbak Nazla. Iya, agak bagian belakang, Mbak Nazla. Ada innocentity, ada intratextuality. Intratext ya. Nah, kalau intratextuality adalah berarti kita atau orang yang mengirim pesan itu dalam pesannya itu sendiri ya murni benar-benar menggambarkan fakta yang ingin dikatakannya. Jadi di dalam teksnya itu sendiri tidak ada unsur-unsur lain kecuali benar-benar menggambarkan realitas yang ada di lapangan. Katakanlah misalnya dalam tilang elektronik tadi, kalau pembicaraannya tidak lepas dari ketidakfahaman atau dalam konteks proses dan penanganan tilang elektronik murni, hendaknya itu tidak langsung otomatis disebut-sebut sebagai mendiskreditkan polisi misalnya. Tapi kalau sudah membawa ke mana-mana, ke aspek-aspek di luar proses penilangan, barangkali bisa ditanyakan lebih lanjut ke ke pembuat postingannya. Apa maksud Anda membuat kritik tapi kok membawa-bawa ke unsur lain gitu, di luar kepentingan tilang elektronik gitu, Prof. Intratekstual, jadi internal di dalam teksnya itu sendiri. Kalau naratifnya sesuai dengan
data dan fakta lapangan, tidak perlu kita merasa tersinggung gitu. Masalahnya Prof. Ibnu kematangan dari dan kecerdasan dari publik juga pada aparat itu juga perlu diperhitungkan. Pada waktu mungkin tadi intensinya tidak ada niat untuk melakukan ujaran kebencian dan sebagainya, tapi kemudian diartikan situ. Jadi beda tipis gitu loh Prof. Ibnu. Jadi kalau misalnya kita baca ini sebenarnya masukan, tapi bisa juga jadi kayaknya ini kok kayak menyudutkan gitu. Bisa nggak seperti itu? Ambigu jadinya. Ditambah dengan ketiga, intertextuality, ya kan? Intertextuality. Nah, si A yang membuat postingan ini jangan-jangan memang sudah banyak juga membuat postingan-postingan sebelumnya di tempat lain, ya, dan nadanya biasanya si A ini kalau membuat postingan ya naratif saja, kontekstual saja, lurus-lurusnya begitu, itu barangkali juga tidak perlu langsung dicap sebagai bersalah. Tapi kalau dalam berbagai postingannya memang sudah kedapatan yang bersangkutan sering merendahkan pihak lain, menghina misalnya, mengandung ujaran kebencian, nggak bisa menghindar orang itu. Memang secara interteks, artinya antar teks yang dibuat postingannya itu sudah sedemikian sering yang bersangkutan melakukan atau menabrak ini masalah hukum, begitu Prof. Berarti kita juga bisa mencirikan. Jadi itu karakter orang tersebut, iya kalau dia ngomong udah pastilah gitu ya. Nah, cuman ada orang-orang tertentu ya, yang kalau saya amati memang selalu bicaranya kok kayaknya keras ya, mengeritik, yang juga sepertinya kayak bukan menghasut atau bagaimana, tapi aman-aman aja. Itu gimana ceritanya Prof. Ibnu? Itu yang bersangkutan seperti Prof tadi cerdas, dia tahu bahwa dia tidak pernah secara intrateks dan interteksnya menyimpang dari luar substansi yang dibicarakan. Ini kritik kebijakan publik misalnya. Lalu ilmu yang dipakainya juga ilmu kebijakan publik. Bagaimana mau dikatakan penghinaan gitu. Tapi kalau sudah mungkin menyerang pribadi, mungkin menyerang keluarga, menyerang agama yang dikritik, itu bisa di luar substansi, ya akhirnya kan kena orang itu. Tapi kalau yang cerdas, ini kritik ya kalau kritik kebijakan dengan ilmu kebijakan publik ya kan Prof ya. Kalau ngeritik berarti ilmunya harus tinggi ya, Prof Ibnu. Ya, ilmunya harus tinggi nih untuk bisa memahami, karena seringkali kalau misalnya cuma rata-rata aja, kayak saya cuma itu loh, kok aman aja dia bisa ngomong seenaknya gitu ya. Tetapi nggak pernah ada persoalan dengan aparat, dengan APH, aparat penegak hukum gitu. ya. Nah sementara mungkin kalau selevel dengan Prof Ibnu sebagai guru besar ilmu komunikasi, Orangnya bisa melihat bahwa dia masih dalam koridornya gitu ya. dalam koridornya ya, dalam koridor substansi. Ada lagi satu Prof yang 4 koridornya koridor budaya. Nah, ibunya interculture. Kalau si A ini bikin postingan dalam konteks humor, dalam konteks budaya dia, ya kita tidak bisa salahkan. Kita tahu di Jawa Timur, Surabaya, ya, kalau kita menyapa, kalau kita disapa oleh kawan karib kita kan postingannya barangkali sudah nadanya nada gimana gitu. Bagi budaya lain kasar banget nih. Padahal itu adalah bagian dari culture mereka. Jadi mana mungkin kita menyalahkan, kan ada culture kan begitu. Wah, jadi banyak ini nanti banyak yang dengan ilmunya Pak Prof Ibnu nanti banyak yang free nih. Banyak yang bebas Prof Ibnu. Banyak ada pembelanya. Iya, Prof Ibnu. dalam komunikasi itu yang dilihat bukan sekedar teksnya belaka, kita harus ngelihat konteksnya, bahkan kulturnya kan begitu. Kultur dimaksud di sini bisa berdasarkan nation, bisa kultur dalam bidang kajian. Misalnya kultur berdasarkan dunia kesehatan lain dengan dunia sastra, kultur dunia sastra lain dengan dunia ilmu sosial, itu juga kultur kan Prof gitu. Jadi ya, kalau layernya terlalu banyak, Prof Ibnu, kalau layernya terlalu banyak, ini berarti gitu, ya. seseorang itu bisa melenggang ya. Jadi ini agak rep, bukan maksud saya agak rep ya. Artinya di persidangan
dia dengan adanya saksi ahli seperti Prof. Ibnu ahli komunikasi ini dia akan bebas ya, akan terbantu. Tapi sekali lagi tadi kan kata kuncinya itu adalah kalau dia jejak digitalnya itu adalah frekuensinya tinggi dan itu terus menerus ya, itu bisa kena. Cuman kalau dia walaupun frekuensinya tinggi masih di dalam koridor karena dia cerdas, itu bisa aman gitu kan ya? Di samping itu ada, mohon Mbak Nazil nanti cari di PPT-nya, dalam menafsirkan juga tidak bisa sembarangan kita sebagai, katakanlah sebagai penyidiknya atau sebagai orang yang melaporkannya tidak bisa sembarangan. Karena saya mengajukan menginterpretasikan pesan juga ada ilmu interpretasinya, antara lain dengan teori segitiga makna. Di situ ada Mbak Nazila. Triangle meaning theory, segitiga makna. Mohon dicari ya, di situ ada triangle meaning theory, bahwa penggunaan dari Charles Sanders Peirce misalnya ya, itu disebutkan bahwa seseorang dalam menggunakan sains itu merujuk kepada ininya, latar belakangnya, dan kalau mengenai benak seseorang akan menimbulkan makna tertentu ya. Antara lain itu ada juga saya sajikan dalam memaknai pesan itu juga memakai namanya di situ pentad analisis pentad ya. Atau di dalam PPT saya juga sudah ada itu Mbak Najla, namanya formula larutan, coba cari di situ. Bahwa dalam menggunakan lambang seseorang itu ada rujukannya dan ada tujuannya begitu. Jadi selain kita sebagai pembuat pesan harus cerdas, yang menafsirkan juga harus memakai ilmu juga gitu Prof. Jangan sampai apa-apa langsung lapor polisi, apa-apa langsung dipermasalahkan. Siapa tahu konteksnya, lalu dalam teksnya, konteksnya sama kulturnya ini memang begini keadaannya gitu. Tapi kalau sudah di Prof. Ibnu, masalahnya ini kan kalau Prof. Ibnu bergerak lah gitu maksud saya. Silakan Prof. Ya, Prof. Ibnu, ini kan formula larutan ini yang ditemukan oleh Prof. Ibnu Hamad ini kan menarik ya. Tetapi di dalam undang-undang tadi ITE dan undang-undang apa yang lain itu, apakah ini juga masuk makna ini, meaning ini harus masuk nggak? Sudah masuk belum? Karena kita sebagai orang awam tentu pada waktu ada orang itu kita anggap menghina. Ahli forensik komunikasi belum banyak dimanfaatkan Prof. Baru forensik psikologi, sudah forensik digital. Nah ini nanti abis ini laris manis ini pasti diminta ini. Ya jadi memang harus dibuat cerdas masyarakat ya. Dan menurut saya ini menarik sekali bidang ilmu forensik komunikasi, yang mana tapi kita juga harus bisa memahaminya. Menurut saya nggak mudah nih Prof. Ibnu Hamad, karena kalau di dalam psikologi itu kan ada interpretasi itu tergantung persepsi ya. Nah kalau misalnya yang main adalah persepsi, nanti bisa-bisa artinya semua orang bisa melakukan tadi ujaran-ujaran, nanti bersembunyi di balik tadi bahwa dia kulturnya seperti itu, bahwa dia tidak ada intensi ya. Tidak ada istilahnya Ibnu tadi Prof. Ibnu adalah purpose ya, ada tujuan seperti itu. Gimana Prof. Ibnu itu bisa menjelaskannya? Ya itu dalam mengimplementasikan ada gambar bagan itu Mbak Nazila, ada gambar bagaimana bagan penafsiran forensik komunikasi. Di satu sisi kita harus tetap mengikuti etika forensik ya, jadi ilmu forensiknya dipegang. Kemudian di satu sisi lain, di bagian bawahnya kita membaca pesan itu juga dengan perspektif teori yang kita pegang. Misalnya ada kritik nih, si A mengkritik pemerintah misalnya. Mengenai apa? Mengenai katakanlah sebuah kebijakan publik. Maka letakkan impor beras, masalah impor beras yang sekarang dalam membaca pesan yang dimaksud ini kebijakan publik. Dari teori kebijakan publik gimana nih hubungan orang ini? Oh, ya sesuai dengan kebijakan publik memang ngeritik ini gitu. Lalu di atasnya teori forensiknya digunakan bahwa dalam hal ini data-data pendukungnya apa, bukti-buktinya apa dan sebagainya itu tetap kita ikutin. Nggak bisa disalahkan akhirnya sih ya, oh ini memang bermaksud mengeritik ya.
bukan menghina tapi mengkritik. Dan kritik itu tidak ada, setahu saya tidak ada konsekuensi hukumnya kalau kritik ya. Tapi kalau menghina ada konsekuensi hukumnya begitu. Karena kritik itu berbasis hukum kan. Kalau ya, Prof. Ibnu, jadi kita salut ya pada kritikus ya yang bisa melakukan kritik tajam ya, tapi substansinya masuk dan apapun istilah kritik membangun, namun kan dari pihak yang menerima tetap tidak enak ya. Itu menjadi itu menjadi maksud saya. Ya, jadi ini kita mungkin harus jangan baper, kupingnya juga jangan tipis ya Pak Ibnu ya, kalau bisa terima kritikan ya. Betul, iya. Itu susah loh melakukan hal itu, Prof. Ibnu. Insya Allah kalau basisnya kita sepakati atas berbasiskan sains gitu, ya apa boleh buat. Sains kan ini ya apa rasional kalau sains ya kan begitu. Jadi demikian pula ini pelajaran bagi kita yang membuat postingan-postingan. Ayo bikin postingan yang berbasis ilmu. Kalau ngeritik misalnya kritiklah berbasiskan ilmunya. Kalau kritik kebijakan publik pakai postingan ilmu kebijakan publik. Kalau ngeritik berdasarkan agama misalnya pakailah logika bagaimana dalam agama itu berlaku begitu dan seterusnya. Kalau kesehatan kritiklah dengan ilmu kesehatan. Karena kalau udah dikritik oleh ahlinya ya mau nggak mau kan kita nggak bisa menolak, memang begitu logika ilmunya, apa boleh buat, memang kita harus diterima gitu, Prof. Iya, tapi itu juga menimbulkan jejak yang lain, jejak psikologis yang sakit hati tadi. Jadi akhirnya jadi kalau misalnya itu adalah anak buah ngomong sama benar substansinya, kontennya, menyampaikan kepada atasan, besok-besok dia akan dimutasikan atau dia tidak dipromosikan ya. Dan itu kalau saya melihatnya seperti itu ya, dari pengamatan di lapangan, kultur kita tidak membuat orang Indonesia itu bisa menerima kritikan. Jadi ya akhirnya mendiamkan sampai akhirnya numpuk dan meledak gitu. Gimana? Ini dari sisi psikologi beda ya. Tadi Prof. Ibnu ngomongnya kayak enak banget ngomong ya dalam koridornya ini, tapi itu membutuhkan kecerdasan untuk menyampaikan itu. Pada waktu kita sudah oke kayak gitu, jejak yang tadi jejak psikologisnya masih ada. Iya. Tapi kalau dikaitkan dengan hukum, ada istilah mens rea, Prof. Ada tuh Mbak Nazla, istilah mens rea ya di dalam PPT saya juga, bahwa seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak nanti kan diungkap motif di balik pernyataan itu, mens rea gitu kan, gitu. Kalau berdasarkan analisis forensik komunikasi dalam hal ini ditemukan pesannya memenuhi tidak lagi innocentivity. Lalu secara intratekstualnya dia memang ada unsur penghinaan misal ini. Kemudian secara intertekstualnya ada unsur penghinaan juga. Dan ini bukan konteks dalam budaya, ini memang sengaja nih orang patut diduga di dalam wacananya ini, dalam postingannya ini penghinaan. Nah, tinggal di mens rea-nya, lalu diduga motif dibalik semua. Nah, itu kan dalam pengadilan biasanya ada bukti kedua, keterangan dari si terduganya sendiri, ditanya oleh Pak Hakim, Anda maksudnya apa dengan perkataan? Kalau dia menolak bisa dikonfrontir, tapi Anda secara innocentivity Anda bukan orang lugu. Secara intratekstualnya Anda ini ngomongnya tentang A tapi kemana-mana gitu. Terus secara intertekstualnya Anda juga udah berkali-kali di berbagai tempat udah ngomong gini dan sifatnya menyudutkan. Dan ini bukan konteks interculture. Ini udah konteksnya konteks kepentingan Anda. Jadi kita bisa dikonfrontir. Karena di dalam pengadilan kan keterangan ahli hanya salah satu, Prof, dari 5
alat bukti hukum kan Prof, begitu Prof? Iya. Iya. Nah, sekarang giliran saya terputus. Tadi terputus ya. Halo, Prof. Ibnu. Iya, Prof. Iya, gimana? Iya, terputus tadi sejenak. Ya, jadi maksud saya bahwa apapun ini forensik komunikasi ini menarik ya dan bagus sekali ya. Kalau kita bisa masing-masing bisa menerapkannya, kita sebagai warga negara yang cerdas ya, mungkin kita menguasai ini sehingga bisa memberi apapun ya dengan organisasi yang kecil tempat kita bekerja atau di organisasi kita di mana kita menjadi anggotanya atau sebagai warga negara ya, itu bisa memberikan masukan-masukan ya atau istilah kritik yang membangun. Selama ini kan istilahnya itu apa ya, tidak bebas sebagai itu takut nanti salah-salah ngomong. Karena takut salah-salah ngomong itu karena kita nggak dapat ilmunya ini yang tadi Prof. Ibnu sampaikan dengan koridornya. Jadi jangan ada unsur yang tadi keluar ya dari relnya itu gitu kan Prof. Ibnu ya? Iya, betul Prof. Jadi harus bisa membedakan antara kritik dan penghinaan begitu. Jadi tidak selamanya kritik itu penghinaan kan begitu. Karena kritik itu selalu ada basis ininya data. Ada data, ada logika kan gitu Prof. Ada faktanya ya? Fakta ya, ada fakta, ada data, ada logika kan itu namanya kritik ya. Iya. Kalau untuk ini sudah kalau yang tidak berdasarkan fakta data itu namanya asbun ya, itu namanya asbun ya, asal bunyi. Gitu ya Prof. Ibnu? Dengan demikian mudah-mudahan prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap terpelihara oleh kita gitu Prof, maksud saya. Iya betul. Terima kasih Prof. Ibnu. Jadi apa namanya teman-teman kita hari ini belajar banyak ya dari Prof. Ibnu tentang bagaimana berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Karena jejak-jejak yang kita tinggalkan pasti ada, apalagi dengan zaman digital ini. Jadi harus hati-hati. Dan namun dengan adanya ahli forensik komunikasi, kita juga bisa agak lega ya, karena mungkin kalau itu bukan bermaksud untuk menghina atau dan sebagainya, karena keignoransan kita, kebodohan kita, ya tadi dengan macam-macam ada intrateks, interteks, ya, interculture dan sebagainya. Itu kita... Halo Prof, satu lagi, Prof, boleh nggak tambahkan Prof? Prof, halo. Jadi, halo Prof. Ya, tenang. Ya, jadi kalau dalam proses penegakan keadilan kan ada dua paling tidak tahapannya. Ada penyelidikan, ada penyidikan kan begitu ya. Sebelum masuk ke pengadilan itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan pada tahap awal bentuknya penyelidikan, ya segala sesuatunya sudah bisa ditemukan. Oh ini aspeknya adalah kritik, aspeknya adalah terkait dengan culture gitu. Jadi tidak sampailah akhirnya kasus itu ke level penyidikan gitu misalnya. Tapi kalau
apa namanya, bukti-bukti pada level penyelidikan itu mengarah ke ada muatan atau praduga bersalahnya, ya silakan tetap dilanjutkan ke penyidikan, begitu Mbak Najla. Ya, ini baru masuk lagi. Prof. Ibnu, ini kita bisa sambil jalan kalau udah selesai paparannya. Apa ini masih ada terus Pak Prof. Ibnu? Udah paparannya udah selesai atau sambil jalan bisa bertanya? Ya, di keadilan kan perlu bukti. Bukti itu dikumpulkan sejak penyelidikan lalu ke penyidikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya forensik komunikasi, kalau ada dugaan-dugaan postingan yang di dalamnya diduga ada, sebutlah ujaran kebencian, barangkali kalau dipakai prinsip 4I tadi, innocency, intratekstuality, lalu intertekstuality, sampai akhirnya interculturality, mudah-mudahan dalam tahap penyidikan sudah selesai lah, tidak perlu tidak perlu sampai ke penyidikan. Tapi kalau bukti-bukti awal kuat, ya silahkan, namanya hukum kan harus tetap ditegakkan. Demikian barangkali. Dengan demikian kemanusiaan tetap dijaga, jangan sampai ini baru postingan namanya satu kali dan konteksnya humor-humor, langsung ditangkap misalnya atau diadili, atau ya bisa-bisa hubungan antar manusia di tengah masyarakat bisa terganggu, bisa tidak harmonis, mengerikan kan interaksi sosialnya jadinya. Demikian barangkali. Prof. Ibnu. Baik. Prof. Ibnu, ini sebenarnya ya, tadi kan kalau Prof. Ibnu bilang jangan sampai tingkat penyidikan. Tapi ini yang berlaku sekarang saat ini, pada saat seseorang itu tidak senang dengan postingan, ya walaupun itu tidak ada intensi tadi, ini dia sudah melaporkan. Nah, nanti pada waktu pelaporan dan dilakukan persidangan tidak terbukti itu apa, dia bebas. Paling enggak sudah ada faktor apa namanya punishment, ya, bahwa dia kapok, dan itu bisa menjadi satu model ya. Di dalam psikologi itu ada namanya apa namanya sosial belajar ya. Jadi dengan dia melihat seseorang yang melakukan ujaran kebencian, walaupun itu telah ditelusuri jejak komunikasinya, forensik komunikasi tidak seperti itu bisa jadi kapok gitu loh Pak Ibnu. Iya, untuk satu kali kasusnya banyak, tapi setiap kali bikin postingan dilaporkan, lalu diadili, ada lagi dilaporkan, hubungan antar manusia bisa terganggu kan Prof, gitu saya. Jadi dengan forensik komunikasi barangkali difasilitasi kepada pembuat postingan tetap harus waspada, harus diri, jangan sampai postingannya menimbulkan masalah hukum. Yang kedua, bagi penegak hukum, bagi pelapor termasuk di dalamnya, jangan istilah Prof tadi baperan, baca dulu dengan prinsip-prinsip ilmiah. Kalau yang saya maksud dalam saya itu analisa forensik komunikasi itu Prof. Jadi sentimen pribadi melainkan dengan prinsip saintifik, mudah-mudahan hubungan harmonis dengan sesama masyarakat di tengah kehidupan sosial tetap terjaga gitu Prof. Iya, itu saya setuju. Jadi mungkin dari awalnya adalah kita bersifat preventif kali ya. Jadi artinya mungkin kita harus menjaga juga lisan kita, tapi tangan kita, jari tadi kita, jadi jangan asal menuliskan hal-hal yang sifatnya tadi mau apa namanya sebenarnya bercanda, tetapi tadi tingkat sensitivitas setiap orang kan nggak sama Prof. Ibnu ya. Jadi tetap saya pikir ini harus direm gitu. Jadi kalau misalnya terjadi dia sampai dilaporkan ya, yang tadi istilah Prof. Ibnu adalah mengganggu hubungan, itu menurut saya nggak apa-apa artinya supaya tadi ada efek jerahnya. Karena banyak orang semacam ini nggak satu dua, banyak ya, di dalam WA grup kita bisa mencirikan ada orang-orang yang misalnya nih udah selalu tendensinya
selalu akan kontra ya dengan siapa aja, dengan pemerintah apa dengan siapa gitu ya. Kita yang baca udah misalnya udah gerah gitu ya. Tapi kita ya angkut pribadi ya udah biarkan aja sampai mungkin satu titik nanti postingan dia tadi akan mendapatkan teguran nggak tahu dari siapa, dan ini yang menurut saya akan ada efek jerah bagi yang bersangkutan, walaupun tadi dia bilang loh saya cuman mengkopas saja kok gitu, kok saya cuman ini aja tadi intrateks tadi yang berlaku. Saya udah biasa kok karena culture saya memang seperti itu gitu. Ya dengan layer-layer seperti itu sebenarnya itu dia akan agak bantu, dia dibungkus ya, dibantu oleh si ahli forensik komunikasi dalam hal ini Prof. Ibnu ya. Cuman tetap bahwa tadi dari sisi psikologi menurut saya orang-orang semacam ini memang nggak bisa, memang sudah ada tipikalnya Prof. Ibnu ya, yang tidak bisa memang ya memang begitu orangnya gitu. Iya, baik. Yang terakhir dari saya, Prof, barangkali paparan ini adalah forensik komunikasi ini tidak selalu untuk kepentingan penegakan hukum ya, Prof, tapi juga untuk mengukur hubungan, ya kan, begitu. Jadi hubungan interpersonal, tingkat keakraban itu juga bisa di forensik komunikasi. Si A dan si B kalau sedang sebagai sahabat dan masih akrab kan biasanya postingannya kata-katanya penuh dengan bahasa kebun bunga ya Prof ya. Tapi kalau udah di dalam postingannya sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa kebun binatang begitu, ya udah mulai renggang tuh hubungan kan begitu biasanya. Kita terbalik Prof. Ibnu terbalik, justru ada yang hubungannya sangat very close, sehingga kata-kata binatang itu biasa keluar dari mulutnya. Apa kabar Lojing, misalnya kayak gitu. Jadi kita dengar, apa kabar Lojing, kok kayaknya dia jawabannya, dia balikin lagi. Padahal itu kan bagi kita yang nggak biasa, karena itu kan kayaknya, kok dikatain anjing ya, padahal itu tingkat keakrabannya level tinggi. Itu udah mulai masuk ke intercultural ya gitu kan, ada. Iya betul. Tapi pada saat itu dia tidak akrab, dia ngomong seperti itu ya baru ada rasa ketersinggungan. Iya betul. Ya, Prof. Ibnu ini silakan sudah ada pertanyaan ini dari Mas Hannibal. Mas Hannibal ini adalah psikolog forensik ya dari Banten yang mungkin bisa share tentang psikologi forensik bagaimana. Silakan Mas Hannibal. Senang, terima kasih. Aduh. Terima kasih ya. Silakan. Ya, makasih Profesor Ibnu. Ya. Saya koreksi sebentar, Profesor Reni. Ya. Saya bukan psikolog forensik, tapi saya ilmuwan psikologi. Oh, S2 Science ya, silakan. Jadi pertanyaan saya menggelitik juga ini, Profesor. Ya, tadi kan Profesor sudah menjelaskan demikian gamblangnya prinsip-prinsip dari forensik komunikasi. Sebenarnya pada prinsipnya saya setuju dan sependapat dan sebangun, dalam arti memang kita juga di dunia psikologi kan juga membuat satu analisa juga kan tidak lepas dari culture dan lain sebagainya, yang harus kita lihat sisi eksternal juga dalam membuat satu analisa. Nah, terkait forensik komunikasi ini, artinya tadi sudah disampaikan juga bahwa seseorang tidak serta-merta ketika membuat satu konten atau menyampaikan suatu pendapat, baik sifatnya secara pribadi antar personal maupun dia sampaikan secara grup atau kelompok, itu tidak bisa dianggap melanggar hukum. Kalau dilihat dari sisi forensik komunikasi, walaupun sebenarnya masih bisa dilihat dari sisi-sisi lainnya kan gitu. Ya. Namun akhir-akhir ini kita melihat bahwa undang-undang atau undang-undang IT sampai saat ini kan masih berlaku tuh Prof. Dan sampai saat ini belum dicabut dan bahkan rencananya akan direvisi beberapa bagian. Nah, kita ketahui bersama dewasa ini aparat penegak hukum dengan dasar undang-undang IT tersebut hampir rata-rata seperti juga disampaikan Profesor Reni, konten-konten yang disampaikan oleh masyarakat itu justru banyak yang menjadi masalah hukum gitu.
bagi orang-orang yang menyampaikan konten-konten tersebut gitu. Nah, ini apa yang bisa teman-teman dari forensik komunikasi lakukan ke depannya, Prof, sehingga Ya, apa yang menjadi wacana ataupun titik dari adanya forensik komunikasi ini bisa membuat pencerahan sehingga persoalan-persoalan penyampaian konten tidak serta-merta atau tidak semuanya dianggap hoak oleh aparat penegak hukum gitu, Dok. Itu saja sih, Prof. Makasih, Prof. baik. Iya, iya, Mas. Terima kasih. Justru dengan diskusi ini mudah-mudahan terjadi sinergi ya, Mas Hannibal. Lalu kita mungkin ada pendengar dari teman yang jadi saya, lalu kita diskusi bareng, seminar lebih besar, memahami forensik dalam aspek hukum, memahami forensik psikologi, forensik komunikasi, forensik digital. Bagaimana kalau dari seminar ini kita melakukan kembali acara yang lebih besar, dan juga dengan ambil keputusan, tapi peranan forensik di dalam ini, di dalam penegakan hukum, bisa berbagai macam forensik soalnya di dunia ini kan. Kalau kita bicara, kita nanti lebih besar nanti bicaranya. Mudah-mudahan habis inilah ya Prof Reni, mudah-mudahan dibantu oleh Mas kita bikin acara bersama Mabes Polri atau dengan Skrim gitu misalnya. Baik, itu ide bagus. Mungkin nanti ada Prof. Agus Purwadianto, Profesor Agus Purwadianto adalah ahli forensik kedokteran ya. Bisa nanti jadi pembicara. Kemudian nanti ada forensik komunikasi. Di sini nanti kita bisa Dr. Zora, ya, dan forensik lainnya ya nanti dalam bidang apa tadi, Prof, yang digital maupun dalam bidang farmasi. Terima kasih Prof Ibnu dan Mas Hannibal. Saya mau undang ini Pak Mansur dari Kendari, mau sharing. Pak Mansur, silakan. Pak Mansur dari Kendari, silakan. Nggak ada respons. Ini ada si UIR apa ya? Ada Pak Mas Yafet dengan Mas Ferdian. Puslab-4-nya, Pusat Laboratorium Forensik Polri-nya diundang tuh. Waduh, menarik kalau kita seminar bareng tuh. Ya. Nanti saya akan hubungi dari pihak Polri. Kebetulan Kapolrinya teman di Lemhanas nih, Prof. Ibnu Ahmad. Selamat. Ya. Dan juga apa namanya Ketua KPK Pak Firly itu juga satu angkatan di Lemhanas. Jadi mungkin juga menarik ya, forensik apa tuh namanya kalau dengan korupsi ya, apa namanya forensik apa namanya Prof? Iya, forensik korupsi. Forensik korupsi ya. Ya kan keinginan untuk terus menimbun gitu kan ya. Di jejaknya ya, jejak ya, dengan perilaku orang kan bisa diforensik pada dasarnya, semuanya bisa diforensik ya. Ya itu apa namanya yang keuangan itu loh, yang apa namanya yang badan negara yang bisa melihat rekening seseorang itu. Jadi saya lupa. Nah, ya TPA apa? PPATK. PPATK ya, apa analisis keuangan. Baik, ini tadi Pak Mas Ferdian bisa mau share, Mas Ferdian atau Mas siapa? Mas Yafet silakan dari si UIR dari mana ini? Mohon maaf Ibu, izin bicara. Ya, silakan Mas Yafet. Kami dari apa Bu? Dari mahasiswa psikologi UIR Pekanbaru Bu. Dari dosen kami dari mata kuliah psikologi forensik. Jadi dosen itu men-sharing link Zoom ini untuk mengikuti seminar ini Bu. Wah, ini menarik, silakan bisa di-share nih Mas Yafet dari Universitas Riau. Karena salah satu Universitas Riau Dr. Mira sekarang di UI ya. Dr. Mira sekarang jadi pindah ke UI.
Silakan Mas Syafet, ada yang mau di-sharing nggak? Kurang lebih tidak ada sih Bu. Dari tadi saya dan teman saya Ferdian itu menyimak dari pembahasan dari Oh iya, Bapak baik kalau Ibu. gitu. Ya, Bu. Tidak ada. Mungkin yang lain, Bu Heni ada mau di-share forensik dari sisi apa, dari pendidikan apa ya? Iya, mau nanya. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Ibnu Hamad atas penjelasannya. Mohon maaf tadi saya agak ketinggalan sedikit Prof karena ada acara. Yang ingin saya tanyakan adalah analisis yang digunakan dalam forensik komunikasi ini apa ya Prof? Misalnya apa dari sisi apa gitu? Apa dari sisi psikologis? Kalau forensik yang biasa kami tahu kan dari sisi fisik gitu ya, diambilnya ya. Kalau yang untuk kedokteran dan sebagainya. Itu aja sih Prof pertanyaannya. Makasih Bu Heni, silakan Pak Ibnu. Ya, jadi objek forensik komunikasi itu jejak pesan, Bu Heni. Pesan bisa auditori, pesan audio, pesan yang tertulis, ya, yang teks tertulis, bahkan pesan-pesan dalam bentuk lain. Itu satu. Kemudian begitu kita mendapatkan jejak pesan yang kita ingin analisis itu, gunakanlah satu atau lebih metode analisis wacana. Nah, kita ketemu nih Bu Eni, salah satunya metodenya namanya semiotika. Mungkin pernah dengar Ibu Eni, barangkali sudah menguasai juga semiotika ya, begitu. Ilmu tentang tanda dan maknanya. Jadi kita baca jejak pesan itu, tanda-tanda yang ada di dalam postingannya itu, jejak pesannya ada tanda apa saja dan apa maknanya. Secara keseluruhan akhirnya makna ini mengarah kemana, dan dibalik itu kalau disimpulkan motifnya apa, begitu. Kalau diperlukan dikonfrontasi dengan pembuatnya untuk menemukan mensreanya tadi, begitu. Begitu Bu Heni. Berarti lebih apa sih istilahnya pisau untuk menganalisisnya itu bahasa Indonesia apa sih namanya, semantik gitu nggak Prof? Apa ya? Ini pertanyaan Ibu ini luar biasa karena forensik komunikasi nggak bisa dipisahkan dari forensik bahasa ya kan ya, karena ada dalam postingan itu pasti ada bahasa verbalnya dan bahasa non verbalnya Ibu Heni ya. Selain kata-kata mungkin ada gambar, ada emoticon zaman sekarang ya Ibu Heni ya. Betul. Iya. Ada semantik, ada sintaksisnya, ada pragmatiknya, tapi di dalam dunia komunikasi ditambahkan pula dengan ada aspek-aspek intertekstualitinya gimana, intratekstualitinya gimana, bahkan interculturalnya gimana gitu, Prof. Bu Eni. Iya. Ya, baik Prof. Kayaknya saya masih banyak belajar lagi nih tentang forensik komunikasi. Nah, itu di PowerPoint saya di banyak metode-metode analisis wacana yang dikenal dalam analisis wacana itu, Bu Eni, ada semiotika, ada framing, ada analisa wacana kritis, ada communicative analysis, puluhan metode yang bisa kita manfaatkan untuk membongkar makna di balik sebuah postingan begitu, atau sebuah pesan begitu. Baik. Oh, Ibu Eni. Ya, luar biasa. Prof, nanti minta materinya ya Prof. Ya. Baik, terima kasih Bu Heni. Terima kasih Prof. Kalau belum ngambil S3 bisa ngambil tentang forensik komunikasi nih ya. Makanya naksir nih Bu Heni. Iya, Prof. Ya. Ini jangan hanya forensik komunikasi untuk kejahatan, tapi bisa forensik itu untuk kebijakan publik, forensik untuk forensik ini arah pendidikan, bisa diforensik. Iya. Betul. Itu yang saya suka, Prof. Iya, betul. Baik. Makasih, Prof. Kalau misalnya itu lebih nilai yang positif, namanya sebenarnya kan selalu forensik itu ya, Prof. Ibnu, kaitannya dengan masalah kejahatan ya, kriminalitas ya. Tapi kalau misalnya itu tadilah untuk hal yang positif, berarti di sini kita melihat ekspertis ya, kepakaran seseorang itu dengan
konsistensi dia di dalam bidang tersebut gitu. Betul. Jadi saya kok rasanya nggak klop bagi saya bahwa forensik itu dikaitkan dengan hal yang positif gitu. Jadi kalau misalnya forensik pendidikan, ya, jadi seseorang yang menulis tentang pendidikan terus-menerus, kita bisa menelusuri jejaknya, berarti dia ekspertisnya di sana dan kedalamannya, keluasannya di dalam pendidikan itu bisa terlihat dalam penulisan selama ini. Atau dalam pendidikan yang misalnya sifatnya lebih pada kurikulum atau dan sebagainya. Baik, ini ada Pak Soki Muhammad. Pak Soki silakan mau sharing. Pak Soki, Mas Soki silakan. Halo Prof. Reni, sambil menunggu Pak Sauki. Ya. Misalnya nih, sedang rame-rame di medsos mengenai peta jalan pendidikan Indonesia dikeluarkan oleh Kemdikbud ya Prof, ya kan? Ya. Itu kan bisa diforensik sama kita. Sebetulnya ini mengandung apa ini policy peta jalan ini? Dan kita bisa menduga mau dibawa kemana arah pendidikan nasional ini kan begitu. Gitu maksud saya. Oh iya ya. Jadi sebenarnya pada waktu kita ngomong forensik ini sebenarnya tadi kan wacana ya, ada diskurs ya. Ada satu wacana yang di-launching kepada publik dan itu sejauh manakah publik dalam hal ini masyarakat merespons wacana tersebut ya dalam koridornya. Pada saat dia bicara di dalam koridornya itu aman, tetapi pada saat dia nanti agak dinilai agak melenceng, baru nanti si ahli forensik ini akan melihat, begitu bukan? Itu di satu sisi, tapi dokumennya itu sendiri bisa diforensik, Prof. Dokumennya, dokumen peta jalan itu bisa diforensik oleh kita. Iya ya. Apa dan mau kemananya itu bisa diforensik sama kita, dokumen tersebut ya. Iya iya baik, makasih. Pak Shoki ini mau jawab, mau bertanya nggak Pak Shoki? Enggak ya, kayaknya diam aja. Ini ada Mbak Mestika Retina. Mbak Mestika mau sharing? Mbak Tika Retina? Nggak ada lagi? Bu Lina ada nggak Bu Lina nih, psikolog dari Bogor juga nih. Bu Lina, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Tadi saya masuknya agak siang, jadi masih menyimak terus. Tapi menarik sekali, ya menarik sekali ini. Saya baru mengetahui dan menyimak lebih dalam gitu. Tapi belum ada pertanyaan. Istilahnya baru ya, forensik komunikasi. Memang Bu Lina ini baru dikembangkan oleh Prof. Ibnu belum lama dan ini coba kita akan diluaskan kepada masyarakat supaya familiar dengan istilah ini gitu. Iya, betul, setuju sekali ya. Makasih Bu Lina. Terima kasih. Ini ada Oppo ya. Oppo silakan. Mas Oppo atau Mbak Oppo ini. Mbak Oppo atau Mas Oppo. Nggak mau ini bicara. Bu Endang, silakan Bu Endang. Bu Endang dari mana ini? Dari Lampung, Ibu. Monggo, Bu Endang. Masih menyimak karena ini masih baru, sehingganya masih meraba-raba, belum ini. Bu Endang dari psikologi apa dari mana? Psikolog, Bu. Psikolog ya? Dari Apsifor? Tidak, Bu. Dari rumah sakit. Oh, dari rumah sakit. Bisa diceritakan mungkin bisa coba aja, siapa tahu bisa dibantu Pak Prof. Ibnu. Apa yang dia di pikirannya di dalam Bu Endang dalam sehari-hari praktek di rumah sakit? Ya kalau pengalaman sehari-hari di rumah sakit, biasanya konteksnya mungkin karena budaya di kami ini, kan kalau ngomong mungkin lebih vulgar gitu ya Bu ya, sehingganya agak bagi saya tuh masih agak sulit ini bercanda atau sungguhan nih gitu. Kadang-kadang ekspresi dengan kata-kata agak tidak sinkron gitu. Nah,
di saat itu apakah itu sudah masuk kategori bahwa ini mengintimidasi atau sekedar guyon gitu loh. Itu yang masih belum belum bisa saya tangkap betul dari dinamika yang ada di biasanya pasien-pasien kami yang ada di rumah sakit gitu. Silakan Prof. Ibnu. Ini memang agak sulit ya jadinya ya. Iya. Iya, kita sebagai psikolog juga pikir ini apakah ini ngebully gitu kan ya? Iya, betul. Atau ini cuma bercanda atau bagaimana, itu tadi yang saya masih terus pengen belajar mengenai forensik komunikasi ini. Bagaimana Prof. Ibnu? Yang terkait dengan budaya tadi, tapi di rumah sakit kan menyimpan dokumen riwayat kesehatan ribuan orang, ya kan? Dokumen catatan dokter mengenai riwayat kesehatan orang per orang kan di rumah sakit kan begitu. Iya, betul. Bisa diforensik oleh kita. Ini ya. Dikumpulkan dokumennya, dianalisis, dibikin kategorisasi dari dokumen yang ada itu, dari rekam kesehatan itu bisa diprediksi, dibikin ini ya, pemodel. Dipetakan. Ya Prof, dipetakan kondisi kesehatan di sebuah masyarakat atau paling tidak dari para pasien yang datang ke rumah sakit kita. Begitu Prof. Jadi ke arahnya ke sana. Ini akan bisa bermanfaat untuk dalam pengambilan kebijakan, bahkan mungkin untuk pengembangan manajemen rumah sakit misalnya. Iya. Tapi tadi konteksnya beda, yang tadi disampaikan oleh Bu Endang ini ya adalah lebih kepada Bu Endang bukan begitu kan maksudnya ya? Bukan Prof. Gimana, coba jelasin lagi. Maksudnya tuh begini, jadi dalam konteks misalnya keseharian begitu ya, apakah ini masuknya sudah kategorinya sudah intimidasi atau memang masih guyon, itu saya masih gini Prof, saya belum begitu paham apakah ini konteksnya yang tadi itu yang masuk kategori culture. Iya. Ini sudah masuk intimidasi begitu, karena dari pengalaman saya memang pasien-pasien kami agak lumayan banyak yang vulgar begitulah Prof. Iya. Itu bisa Prof. Terserah, itu bisa juga kalau dilihat aja innocentity-nya, intertekstuality-nya, sama interculturality-nya. Begitu. Bisa itu Prof, ke arah sana juga bisa ya. Sehingga bisa mengetahui media dari pembuat postingan atau pembuat pesan itu. Iya. Jadi mungkin kalau ada mind map, mungkin ini adalah communication map. Peta komunikasinya yang mungkin kita harus dapat gitu ya, Prof. Ibnu ya. Kalau ada mind map, ini ada communication map. Nah, Bu Endang, terima kasih ya masukannya, sudah berbagi. Dan tadi karena tadi Prof. Ibnu sudah menyampaikan tentang data, misalnya ada forensik masalah pasien di rumah sakit. Ini mungkin Prof. Ibnu kembali kepada yang pernah disampaikan oleh Bu Zora sebagai Ketua APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik di DKI Jakarta. Itu adalah masalah big data. Big data ini satu masalah yang belum diolah ya, yang belum ada dimiliki oleh, kalau dalam psikologi forensik itu perlu banget, dan ini belum punya gitu. Sehingga tadi kalau bisa kita melakukan forensik di satu rumah sakit, itu tidak dibantu dengan digitalisasi, itu agak repot, lama. Kan ini semacam melakukan research gitu ya, Prof. Ibnu ya? Iya, tapi kalau itu kan baru data mentalnya gitu, Prof. Iya. Iya. Karena belum selesai pada aspek penafsirannya. Penafsiran itu tidak bisa diandalkan kepada mesin, Prof.
Iya, tapi datanya kan dari mesin. Kalau misalnya data itu juga harus manual, itu kan memperlama gitu. Betul. Ya mungkin data awal gitu, Prof ya. Iya. Iya, iya. Data dasar. Tapi kemudian dalam aspek penafsiran, penginterpretasian, sampai menyimpulkan, apalagi sampai menemukan mens rea tadi, itu kembali ke kita sebagai penafsir begitu. Ya, baik, makasih. Ini Bu Heni masih ada tanda tangan, mau tanya lagi atau enggak? Maaf, belum di lower, maaf. Oh, kirain mau Iya. tanya lagi. Oke, terima kasih. Bu Dermawati mau tanya. Bu Derma, nggak dijawab. Mungkin Bu Cucun kali, Bu Cucun yang suka mau tanya. Silakan Bu Cucun. Insya Allah cukup, sudah paham. Dari sisi kepertanian Bogornya bagaimana untuk forensik pertanian? Iya, Bun. Masih Saya pertanian. mau bertanya, Bu. Sebentar Bu Darmawati. Iya. Sebentar, Bu Cucun dulu. Silakan Bu Cucun. Insya Allah sudah jelas, Prof. Udah jelas. Oke, terima kasih. Bu Derma, silakan Bu Derma. Prof Ibnu Hamad, terima Ini kasih. saya mau menanyakan soal sebuah kasus yang udah lama terjadi, sebenarnya tidak berbuat, tapi setelah 20 tahun nama baiknya dirapiin lagi, tapi karena politik yang hitam tidak bisa diputihkan jadi abu-abu. Walaupun di nama baiknya dirapikan, tapi tetap tidak bisa diputihkan seperti semula. Dibersihkan dari apa ya? Dari tindakan ya dahulu itu. Cuma sampai dibersihkan, dijadiin kembali seperti semula, tapi tetap aja tidak bisa menjadi putih. Jadi itu efeknya untuk generasi yang berikutnya itu terjadi trauma yang panjang. Itu Bu kejadiannya. Ya, Bu Derma, terima kasih sharingnya, sabar-sabar ya. Ya. Silakan Prof Ibnu, ini memang tadi saya bilang efek dari forensik ini apa gaung ya? Apa namanya, dengan forensik komunikasi memang sudah bisa ditelusuri. Tapi belakangan terbukti tidak bersalah, cuma efek psikologisnya itu Pak Ibnu. Gimana? Ya. Prof, di dalam penegakan hukum, pengadilan dalam hal ini kan diperlukan sekurang-kurangnya ada 5 alat bukti ya. Dan sekurang-kurangnya 3 alat bukti untuk menentukan seorang bersalah begitu. Salah satu alat bukti itu ada keterangan ahli begitu. Keterangan ahli tidak seseorang, jadi dari berbagai keterangan ahli yang terkait begitu. Salah satunya forensik komunikasi, forensik psikologi, forensik bahasa, forensik digital begitu. Dan jangan lupa yang namanya keterangan ahli hanya salah satu alat bukti untuk menunjukkan bahwa seseorang salah benar, bukan dari pihak yang memberikan keterangan sebetulnya Prof ya. Yang memutuskan salah benar kan tetap hakim dan Prof kan gitu. Jadi gitu ngelihatnya. Kalau saya ingin menempatkan posisi forensik secara hukum dan forensik komunikasi khususnya. Jadi tidak serta-merta
setelah di forensik komunikasi kita nyatakan tidak bersalah misalnya, kok tetap dianggap salah? Mungkin Pak Hakim, tim jaksa, pokoknya pengadilan lah begitu, masih punya alat bukti lain, karena kan alat bukti itu di pengadilan kita ada 5 gitu. Begitu Prof, itu di makalah saya juga saya sampaikan ada 5 alat bukti, dan forensik salah satunya bagian dari keterangan ahli gitu Prof. Dan yang memutuskan salah benarnya sebuah tindakan itu bukan yang memberi keterangan, tapi hakim lah yang menentukan salah atau benar. Begitu Prof, ya. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih Pak Ibnu, Prof. Ibnu. Mudah-mudahan Bu Darmawati bisa, terima kasih menerimanya. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, Mbak Mas, para sejawat yang telah hadir pada pertemuan pada siang hari ini dengan Prof. Ibnu Hamad telah berakhir pertemuan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih baik kepada Prof. Ibnu Hamad yang telah sharing ilmunya yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya, Prof. Ibnu Hamad ya. Terima kasih Prof. Ibnu Hamad atas sharingnya, luar biasa sekali dan inspirasi untuk pada hari ini. Dan pada Ibu Bapak sekalian, Mbak Mas yang telah hadir, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya mohon sinyal nih Prof, aduh sayang sekali nggak melihat wajah. Ya, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Nasla. Selamat buat Prof Reni yang ya, terima kasih Prof Ibnu. Pekan. Ya. Baik. Makasih ya Mbak Nazila ya. Mohon maaf banget ya Mbak Nazila. Ya, terima kasih banyak Prof Ibnu. Baik, saya izin pamit sebentar dengan Prof. Prof Ibnu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih juga terhadap kepada rekan-rekan dan Ibu Bapak sekalian, juga Prof Reni. Selanjutnya kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu penyerahan sertifikat oleh Prof Reni kepada pemateri kita, Prof Ibnu, kepada Prof Reni. Silakan Prof. Ya, Prof Ibnu, saya serahkan sertifikat pembicara. Saya terima sebagai narasumber dalam kegiatan Weekend Sharing Session Club. Iya Prof, terima kasih Prof. Saya terima Prof. Ya. Terima kasih Prof Ibnu. Sama-sama Prof. Sehat selalu Prof. Terima kasih Prof Ibnu dan Prof Reni, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama. Mohon izin mengaktifkan kameranya kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Wah, sayang sekali Prof Ibnu tidak bersama kita di sini, tapi mudah-mudahan tidak meruntuhkan semangat kita. Baik, kita mulai saja. Bagaimana kira-kira gaya hari ini, Prof Reni? Apakah ada usulan gaya kita hari ini, Prof? Untuk berkomunikasi seperti apa? Kalau tidak, mungkin langsung. Mungkin gimana komunikasinya? Mungkin gimana, Mbak? Sedang telepon aja, Mbak. Oh, dari telepon begini. Oke, lagi telepon gini yuk. Baik. Kita mulai 1, 2, 3. Mohon ditahan Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi penutupan. Udah, terima kasih Nasla. Baik, Prof. Selanjutnya kita masuk ke sesi penutupan, yaitu gerakan 5M. Jangan lupa gerakan 5M COVID-19, yaitu pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan kelima mengurangi mobilitas. Selanjutnya ruang Zoom akan ditutup 7 menit dari sekarang.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never...